الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah Ta'ala fi kitabil karim. Allah berwasiat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari ibadah puasa adalah takwa. Puasa 30 hari orientasinya adalah takwa. Dan itu dilakukan bukan dari umat Islam saat ini saja, tapi sejak dahulu kaum muslimin melakukan ibadah puasa. Dan cara paling efektif menjadi takwa adalah berpuasa, menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, menahan diri. Itulah takwa. Terus apa makna dari takwa itu sendiri? Kenapa Allah menyuruh kita lapar? Kenapa Allah menyuruh kita menahan diri? Karena Allah menginginkan kita menjadi orang yang mulia. Dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Jadi tujuan daripada berpuasa kita bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang mulia. Di Al-Quran ada 259 ayat tentang takwa. Jadi kalau saya bacakan 259 ayat, mungkin 30 hari baru selesai. Jadi khutbah Id terlama di dunia gitu. Kalau biar nggak capek, pagi, siang, sore, jadi bikin 3 tahunnya. Begitu terus sampai 30 hari. Karena satu ayat takwa ada ayat-ayat berikutnya 1-4 ayat yang menjelaskan tentang takwa. Di dalam surat Al-Imran ayat 134, itu Allah menjelaskan tentang takwa. Di 133-nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kamu ila magfirah, kepada ampunan Allah, min rabbikum, dari Tuhan kalian, yaitu jannatin arduhas samawati wal ardh. Jannah yang luasnya seperti langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dan surga itu untuk orang yang bertakwa. Jadi kita disuruh berpuasa, Allah mengangkat kita menjadi manusia mulia agar kita dapat surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Itu tujuannya kita. Tidak makan, tidak minum, malamnya beribadah, zikir, khatam Quran, agar kita masuk dalam surganya Allah. Jadi perut kita dikosongin dulu, dibersihin, ya, supaya kita sehat. Jadi nanti yang masuk ke surga itu sehat-sehat, bersih-bersih. Terus Allah jelaskan di sini tentang takwa, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi karakter orang yang bertakwa yaitu orang yang bersedekah, yunfiquna fis-sarra, dalam keadaan sempit dan keadaan lapang. Dia lagi nggak ada duit juga bersedekah, ada duit juga bersedekah. Fis-sarra wad-dharra, lagi kantongnya tebal bersedekah, nggak punya duit juga bersedekah. Misalnya apa? Senyum, tinggal garis, ya, dengan tenaga, dengan pikiran. Wal kadhiminal ghaidh, kemudian menahan amarah. Jadi
kalau mau masuk surga jangan marah-marah. Ya. Jadi kalau yang masih suka marah-marah, berarti target takwanya belum. Jadi Ramadan ini nggak 100% takwa, ada yang cuma 10%, ada yang 20%, ada yang sampai 90%, ada yang 100%. Wal afina anin nas, kemudian memaafkan manusia. Jadi kalau ada orang salah tanpa dia minta maaf, kita udah maafkan dulu. Itu orang yang bertakwa. Ya kayak Habib Umar kan, di persekusi di tengah jalan, kemudian yang persekusi minta maaf, dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintai orang yang muhsin. Muhsin itu orang ihsan. Ihsan itu artinya anta'budullaha ka'annahum tara fa illam takun tara fa innahu yara. Beribadah seolah dia melihat Allah. Kalau dia tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya dia yakin Allah melihat dia. Jadi Allah, jadi kenapa ini dia bisa sedekah lagi nggak ada duit, ataupun ada duit, kemudian dia maafkan orang lain, ya, terus dia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan itu karena dia yakin Allah tuh melihat dia. Padahal dia nggak bisa melihat Allah, itu disebut muhsin. Jadi amaro ihsan, jadi mbah yang berbuat ihsan, buat muhsin. Nah, itu makna. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum wa dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Yaitu orang-orang yang dia berbuat dosa, ketika dia ingat Allah dia langsung beristighfar. Jadi orang yang bertakwa itu yang masuk surga bukan yang dia nggak pernah buat salah, tapi dia berbuat salah kemudian dia beristighfar kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada saudara kita, teman kita yang berbuat dosa, oh dia ahli neraka, enggak. Jadi orang takwa itu ketika dia tahu dia salah, dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapa yang dapat mengampuni kecuali Allah. Wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan tiada yang dapat mengampuni walam yusiru, dan mereka tidak meneruskan perbuatan mereka, menghentikan sama sekali bahwa mereka bukan itu adalah perbuatan. Jadi mereka tahu ini maksiat dan mereka langsung stop. Itu orang bertakwa. Dia orang takwa bukan yang nggak pernah berbuat salah ya, manusia biasa. Jadi yang masuk surga itu ketika dia berbuat salah dia langsung stop gitu. Misalnya wah dia ngebohongin orang gitu, wah iya ngebohongin nih, udah stop gitu. Ini tiap hari sampai bulan Ramadan ngibul gitu. Sampai ke dikibulin orang ini. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu balasan dari Allah yang surga di bawahnya mengalir anak-anak sungai, kekal mereka di dalamnya, dan itu ditakdirkan kekal di dalamnya, dan itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Di surat An-Naba surat 78 dan 34 juga Allah memberikan gambaran orang bertakwa tuh masuk ke dalam surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atrafa wa ka'san bihaqa la yasma'una fiha lagwa wa la kidaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati wal ardh wa ma bainahuma rahman la yamlikuna minhu khitaba. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang yang bertakwa itu mendapatkan kemenangan. Hadaika wa anaba, ya mereka dimasukkan dalam kebun-kebun. Jadi surga itu dimanakan kebun, wa kawaib atroba, dan istri-istri yang cantik. Jadi orang yang bertakwa itu di dalam Quran surat yang lain Allah katakan, masuklah kalian ke dalam surga bersama istri kalian. Jadi ahli surga itu laki-laki, dia akan ngajak istrinya gitu ya bun ya. Jadi kalau yang surga ibunda pasti ikut ke ayah Rifki, papa Rifki masuk surga pasti Gizanya ikut. Karena Allah persilakan, masuklah kalian dalam surga bersama istri kalian gitu. Silakan masuk. Jadi balasan dari takwa adalah surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya kalau
nanti kita masuk surga ada fase berikutnya. Setelah kita bertakwa, mati dulu. Wa mitsa ala syahadati fi sabri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati kita dalam keadaan muslim. Jadi ini PR yang kedua, bagaimana kita setelah bertakwa ini mati kita dalam keadaan muslim. Jadi baru bisa masuk surga. Fase kematian dulu kita hadapi, tapi syaratnya dalam keadaan muslim. Nah, itu pun ada syariatnya. Dan itu bisa 7 hari 7 malam ngebahas bagaimana mati dalam keadaan muslim. Jadi banyak orang yang bertakwa, puasa, ibadah, tapi matinya tidak dalam keadaan muslim. Karena iblis itu berusaha sekuat tenaga bagaimana orang yang bertakwa ini terjerambat ke dalam neraka. Di part berikutnya adalah bagaimana kita setelah puasa menjadi bertakwa, matinya dalam keadaan muslim. Kalau Ayas enak, tinggal di pesantren, ya kan? Kesiangan dibangunin, ya, PR yang di luar pesantren ini. Gitu. Jadi pertarungan bagaimana bisa sholat tepat waktu, gitu. Bagaimana baca Quran tidak berkurang, nah itu pertarungannya di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Gimana? Alhamdulillah. Perasaan menjadi imam. Iya, mungkin nggak tahu nih berapa kali lagi seumur hidup. Gimana? Khotib Idul Fitri. Walau di awal kesedar-tendat ya. Alhamdulillah. Gimana isi ceramahnya Pak De? Coba. Biasa bangun jam 12. Gimana Bu, kenang-kenangan ini Bu? Ya ini buat kenang-kenangan sampai besok, sampai kapanpun. Iya. Alhamdulillah. Sekarang dilanjutkan oleh. Kita ucapkan sama-sama. Oh ya, bentar lo. Di rumah. Ngumpul.